Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Arman, seorang supir taksi, memulai perjalanannya. Ia sudah bertahun-tahun mengemudikan taksi, menempuh perjalanan sepi, mencari nafkah di tengah malam yang hening. Namun malam itu, ia tidak tahu bahwa taksi yang ia kendarai adalah taksi yang menyimpan rahasia kelam dan takdir yang tak bisa dielakkan. Seorang wanita berdiri di trotoar, rambut panjangnya menutupi wajahnya. Ia mengenakan gaun putih yang terlihat usang, seolah sudah lama tidak dicuci. Arman pun bertanya kemana tujuan wanita itu. Dan tanpa berkata banyak, wanita itu pun menjawab, "Ke desa Sukamati." Nama itu asing bagi Arman, tapi ia tak mempermasalahkannya. Penumpang adalah penumpang, pikirnya. Ia membuka pintu dan menyilahkan wanita itu untuk masuk. Perjalanan dimulai, dan suasana dalam mobil menjadi sangat sunyi. Wanita itu duduk di bangku belakang, tidak bergerak, dan wajahnya tak terlihat jelas. Arman mencoba memecahkan keheningan dengan bertanya, "Desa Sukamati itu jauh ya, Mbak? Saya belum pernah dengar." "Terus saja, nanti saya arahkan." Jalanan kota perlahan menghilang, digantikan oleh jalanan sempit yang dikelilingi pepohonan tinggi. Keheningan semakin mencekam. Angin bertiup lebih kencang dan Arman merasa tubuhnya semakin dingin. Semakin jauh ia mengemudi, semakin aneh rasanya. Ia melirik kaca spion dan terkejut. Wanita itu sudah tidak ada di bangku belakang. Arman sangat panik dan memberhentikan mobil dengan sangat keras. "Astaga, kemana dia pergi?" Arman pun keluar dari mobil, memeriksa sekeliling, tapi tak ada siapapun. Wanita itu menghilang begitu saja. Ia merasa ada yang salah, dan mulai merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Namun, saat ia kembali ke mobil, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Kursi penumpang kini dipenuhi dengan bekas lumpur, dan udara terasa semakin berat. Ia duduk kembali di kursi pengemudi, mencoba menenangkan diri. "Kenapa berhenti? Kita belum sampai, Pak Arman." Arman menoleh dengan terkejut, dan wajah wanita itu muncul di kaca spion. Kini, matanya hitam pekat dan senyumnya tidak wajar. "Terima kasih sudah mengantarku ke tempat tujuan." Keesokan harinya, taksi Arman ditemukan terparkir di pinggir hutan tanpa penumpang. Hanya ada gaun putih yang tergantung di kursi belakang, berlumuran darah. Tapi Arman hilang tanpa jejak. Warga desa tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun ada satu hal yang tidak diketahui orang-orang. Taksi yang digunakan Arman ternyata bukan taksi biasa. Itu adalah taksi yang dulu dimiliki oleh seorang supir bernama Burhan. Dia yang terlibat dalam sebuah tragedi 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu, Burhan, seorang supir taksi yang dikenal licik, mengangkut seorang wanita bernama Sari dan putrinya yang masih kecil menuju desa Sukamati. Namun, Burhan yang berada dalam pengaruh alkohol memiliki niat jahat, menyerang Sari dan meninggalkan mereka berdua di tengah hutan. Sari berjuang untuk bertahan hidup, namun ia tidak berhasil. Ia meninggal tergeletak di jalan, sementara anaknya hilang tanpa jejak.
Taksi itu bukan sekedar kendaraan biasa. Arwah Sari yang tidak tenang terikat pada mobil itu. Menjadi penumpang agar bisa diantarkan kembali ke desa Sukamati, tempat yang dulu menjadi rumahnya. Tapi, ada yang tidak ia ketahui. Taksi yang sekarang dikendarai Arman adalah taksi yang pernah digunakan oleh Burhan, orang yang mengakhiri hidupnya. Dan inilah yang terjadi. Arman yang tak menyadari sejarah kelam mobil yang ia kendarai justru menjadi bagian dari takdir yang tak bisa dihindari. Sari yang tidak hanya ingin dibawa pulang, tetapi juga ingin membalas dendam kepada orang yang mengantarkannya melalui taksi itu, membawa Arman ke dalam nasib yang sama. Wanita itu tidak hanya ingin menemukan kedamaian. Ia ingin membalas dendam pada sopir taksi yang mengakhiri hidupnya dan memisahkannya dengan anaknya. Ia menganggap Arman sebagai Burhan, pria yang telah menghabisi hidupnya dan anaknya. Jadi, jika kau seorang supir taksi malam ini, berhati-hatilah pada penumpang yang kau antar. Tidak semua orang yang naik ke mobilmu memiliki tujuan yang sederhana. Beberapa hanya ingin satu hal, balas dendam.